Pada Sabtu 16 Muharram 1447 dan 12 Juli 2024 diadakan puncak peringatan Muharram 1447 Hijriah yang digelar Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi ruang penting bagi konsolidasi pemikiran dan penguatan arah perjuangan umat. Acara diisi dengan jalan sehat, kemudian ada bazar, UKM, disertai dialog publik. Dalam sambutan pada pembukaan dialog publik, Ketua Umum Majelis Sumut, Buya Dr. Haji Praetno Semajuntak MA menekankan peringatan Tahun Baru Islam ini tidak boleh berhenti sebagai acara seremonial semata, tetapi harus menjadi pijakan awal bagi gerakan Hijriah, yakni transformasi nilai secara berkelanjutan sepanjang tahun. Dialog diisi dengan pembicara Profesor Dr. Haji Fahrudin Azmi MA, Dr. Deliuzar, Ketua Majelis Daerah Kami Medan, kemudian Kiai Haji Muhammad Nuh, anggota DPR RI Perwakilan Sumatera Utara, Profesor M. Hatta, Ketua Basnas Sumut, Sugiat Santoso, anggota DPR RI, serta dari Kepolisian Polda Sumut sebagai unsur Forkopimda, dengan moderator acara Profesor Mustafa Kamal Rokan, akademisi Winsu. Dr. Deliuzar sebagai seorang cendekiawan menyatakan bahwa Sumatera Utara menghadapi tantangan narkoba di Sumatera Utara yang menempati peringkat pertama nasional penyalahgunaan narkoba, yang 2023 itu peringkat ketiga. Kemudian tantangan yang lain adalah bagaimana bonus demografi. Sumut memiliki 63% penduduk usia produktif. Bagaimana ini menjadi peluang, tetapi bila tidak dikelola dengan baik karena rendahnya kualitas pendidikan vokasi, ketimpangan akses teknologi, serta kesenjangan wilayah kota dan desa, itu bisa jadi faktor penghambat. Tanpa intervensi yang tepat, bonus demografi ini malah bisa menjadi bencana sosial berupa pengangguran dan kriminalitas. Kemudian problem generasi Z di pasar kerja, bahwa generasi Z yang sudah masuk pasar kerja harus dilakukan penguatan karena mereka lemah dalam public speaking dan komunikasi interpersonal, kurang gigih dalam menghadapi tekanan kerja, kerap merasa cemas, tidak sabar, dan cenderung soliter, kurang dalam kolaborasi tim dan problem solving. Tantangan lain di Sumatera Utara tentu multikulturalisme, di mana paling tidak ada 14 etnis besar seperti suku Toba, Karo, Mandailing, Simalungun, Pak, Melayu, Nias. Di samping ini merupakan kekayaan luar biasa, namun konflik identitas, isu mayoritas minoritas, dan minimnya pendidikan toleransi harus diwaspadai, bisa menimbulkan gesekan sosial. Potensi alam dan energi di Sumatera Utara, potensi pariwisata dan budaya, dan bagaimana pengembangan SDM, misalnya melibatkan inkubator bisnis muda, pelatihan vokasional digital dan teknis, edukasi soft skill dan literasi finansial syariah, maka ini bisa menuju Sumut unggul, maju, dan religius. Tentu peran MUI Sumatera Utara, kemudian bagaimana Islam sebagai problem solving, termasuk tadi masalah narkotika, mendorong kerja keras dan berkualitas yang disebut itkan dan amanah, serta menjaga harmoni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan basariyah, meningkatkan kepedulian sosial. Terakhir tentu bagaimana transformasi karakter dan etos kerja yang didorong oleh Islam untuk Sumut makin maju. Sebagai kesimpulan dan saran, pemerintah dan MUI harus bersinergi dalam pendidikan moral dan rehabilitasi sosial, pembangunan berbasis spiritual, dan harus jadi pilar pembangunan berkelanjutan. Sumut akan jadi unggul, maju, berkesinambungan yang religius. Semoga ini bisa kita capai dengan mendorong persatuan bersama.